infrastruktur itu sekarang ini COVID ya, tentu saja mungkin perlu dilakukan, dipikirkan hal-hal yang mekanismenya itu secara online dari semuanya. Nah, termasuk juga diantaranya online untuk kegiatan ya, Bapak Ibu. Artinya misalnya Pemda itu melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, itu mungkin sangat mudah dengan online ya, sebagian untuk sekolah-sekolah yang terjangkau oleh internet. Yang tidak terjangkau oleh internet bagaimana? Tidak membatalkan yang lain, tapi harus dipikirkan cara yang lain lagi gitu. Lalu saya rasa begitu. Dan ini hal-hal yang begini ini semuanya harus berubah, yaitu misalnya Bapak Ibu dari dinas ingin melakukan sosialisasi tentang penjaminan mutu ke semua sekolah, ini mungkin bisa dimudahkan karena online tadi itu. Ya, semuanya fasilitasi bisa dilakukan secara online. Jadi artinya memang kita mau nggak mau harus berubah mindset, yaitu yang tadinya kita harus ketemu-ketemu lalu menjadi online, dan kami sudah melakukan yang sama Bapak Ibu dan ternyata itu efektif. Ya, kalau saya sendiri di ITS melakukan pembelajaran online, saya kira kami sangat berusaha untuk tidak mengurangi kualitas dan kami mengabsen. Sistem absennya seperti sistem absen yang dilakukan oleh LPMP saat ini, sehingga mahasiswa tidak bisa. Bahkan kalau mahasiswa tidak bisa bolos, maksud saya, kalau mahasiswanya itu tidak tayang wajahnya saja saya tegur, ya, karena nanti itu menjadi catatan kami apakah dia sebetulnya ikut atau enggak gitu, ikut kuliah atau tidak, dan presentasi dilakukan secara online dan seterusnya. Ya, kami mungkin dimudahkan karena mahasiswanya tidak gaptek, ya, dan saya kira itu bisa dilakukan, tetapi saya membayangkan kalau untuk SD, kalau SMP mungkin masih bisa, tapi SD itu mungkin sangat berat ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Nah, kemudian agenda-agenda mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan, tetapi ini adalah agenda-agenda yang biru, itu adalah agenda yang kami usulkan untuk dilakukan oleh LPMP dengan Pemda, dengan pokoknya dengan di daerah masing-masing, sedangkan yang biru tua itu adalah kami yang melakukan karena kami membutuhkan waktu juga untuk menyiapkan banyak hal supaya nanti yang Bapak Ibu lakukan di Pemda dengan Pemda dan seterusnya itu sudah kami bantu siapkan materi-materinya begitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah, tadi yang saya kira ini saya lewati, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu, tadi ini sudah banyak saya bahas. Jadi sebelum COVID kita tuh selalu melakukan pertemuan-pertemuan model begini di hotel gitu ya. Nah, dengan adanya COVID lalu bagaimana bentuknya? Ya, saya rasa seperti ini, seperti gambar ini itu bisa dirubah menjadi gambar. Ya, saya seringkali menyuruh mahasiswa begini, tulis di kertas, habis itu difoto, terus ditayangkan. Atau kalau enggak, tulis di kertas, kemudian di shoot, ya, ditayangkan. Nah, itu bisa saja kita lakukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, bisa saja merubah seperti ini menjadi online. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi saya kira tidak akan merubah esensi. Dan ini cukup efektif ya, cukup efektif. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti akan ada perubahan yang cukup signifikan juga di dalam pengumpulan data. Pengumpulan data mutu ini kemarin masalah besarnya itu ada di sinergi antara Dapodik, ya di sini. Nah, kami sekarang memikirkan bagaimana kalau sinerginya itu di sekolah. Sehingga akhirnya sekolah itu tidak lagi kehilangan informasi karena adanya kehilangan informasi yang ada di pusat. Jadi misalnya saja sekolah sudah mengisi, tiba-tiba datanya hilang, itu kan adanya di pusat sebetulnya yang salah. Nah, supaya tidak seperti itu, maka mungkin nanti ke depan kita pikirkan bagaimana mensinergikan supaya sekolah itu langsung bisa menggunakan dan sekaligus dinas itu bisa menggunakan karena data di sekolah sudah disinergikan begitu ya. Tetapi kami tetap akan meminta pada pengawas untuk bisa melakukan kontrol terhadap ini. Jadi ini bukan soal bagus-bagusan. Artinya kan ini cerita yang lain. Saya contoh kenapa sih ada daerah-daerah yang COVID-nya 0 gitu. Oh, itu karena
mungkin bupatinya takut sehingga akhirnya dinolkan. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu kan tambah bahaya. Ya. Karena kita tidak tahu penularannya. Sekolah juga begitu. Ini sudah bagus kok gitu. Itu bahaya. Kenapa? Karena ternyata nanti dia menghasilkan pendidikan yang salah gitu. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa yang jelek itu dikatakan bagus itu tidak boleh. Ada juga yang bagus dikatakan jelek supaya dapat bantuan. Tidak bisa juga. Sekarang sudah zaman IT, semuanya bisa dikontrol, sudah tidak berlaku lagi yang begitu-begitu. Nah, oleh karena itu fungsi pengawas dan e-supervisi tadi menjadi sangat penting di sini. Ya. Kami pun juga mengalami hal-hal yang sama seperti itu di kampus ya. Jadi kalau dulu misalnya mahasiswa suruh absen, terus habis itu dosanya nggak datang tapi mahasiswanya suruh absen misalnya, sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Karena mahasiswa itu dikontrol dengan IT, dosanya juga dikontrol dengan IT, akan terlihat di situ, kelihatan jamnya kok. Ya, jadi saya pagi-pagi ini tadi harus sudah absen di kantor, ngapain saja 1 hari gitu. Ya, jadi itu adalah cara-cara kontrol yang sangat simpel dan akhirnya karena berbasis IT, maka itu akan memudahkan kita semua. Nah, ya ada untungnya, ada ruginya juga ya. Nah, kemudian ini yang Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan penting adalah bahwa sekarang LPMP itu atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini tentu yang akan bisa berhubungan langsung dengan Bapak Ibu di masing-masing kabupaten kota provinsi itu adalah dengan LPMP. Ya, pasti itu dengan LPMP. Tetapi apa yang dimitrakan itu menjadi sangat penting ya. Apa yang tadi saya sudah mengatakan, yang dimitrakan itu adalah apa itu namanya? Hal-hal yang tadi harus dikerjakan di penjaminan mutu tadi ya. Ini kurang sedikit lagi. Saya tadi izin Pak ke kampus tadi. Saya izin untuk ini apa ujian kan, saya bilang dimulai saja, saya bilang gitu. Nanti saya nyusul. Karena ini saya anggap sangat penting gitu ya. Nah, Bapak Ibu, model kemitraan ini harus kita pikirkan bersama-sama bagaimana cara kita bermitra, tapi kami sudah mendiskusikan di kementerian bahwa kementerian tentu akan bermitra dengan kementerian, yaitu dengan Kemendagri, kemudian nanti di bawah kita akan memikirkan bagaimana apa itu kerjasama kita, sinergi kita antara kementerian dengan yang dalam hal ini barangkali sebagai pelaksana di daerah itu adalah LPMP, tetapi sebetulnya itu adalah di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal dan itu akan dijadikan kemitraan antara kita. Karena kemitraan ini menjadi kunci utama, apakah apa semua hal yang sudah dirancang oleh pusat, yaitu misalnya target-target nasional, baik terhadap jumlah maupun terhadap kualitas gitu, itu bisa dilaksanakan kalau pemerintah daerah itu melakukan seperti apa yang dicanangkan oleh pusat. Cuman masalahnya kan mungkin Bapak Ibu akan punya berbagai kendala di daerah dan itulah yang akan kita bahas, dicari ketemunya, titik temunya, bagaimana cara mengatasi. Nah, dalam hal ini mengatasi itu bukan mengatasi sendiri-sendiri, tetapi mengatasi bersama. Nah, ini peran-peran dari masing-masing saya kira sudah jelas. Bapak Ibu sudah tahu ya. Dan Bapak Ibu nanti misalnya Direktorat SD juga akan berhubungan dengan dinas atau dalam hal ini saya tulis Pemkot, Pemkap gitu ya. Tetapi perlu didetailkan. Sebetulnya kalau Direktorat SD itu nanti yang di dinas itu siapa yang ngurus gitu ya, itu kan sudah ada mestinya kan dari apa kabit-kabitnya misalnya. Nah, tapi sekarang yang perlu dirancang itu bukan hanya hal yang gede-gede yang bisa ditulis besar-besar, tetapi hal-hal yang teknis ya, yang teknis. Nah, LPMP nanti akan menjadi fasilitator Bapak Ibu dalam semua aspek yang terkait dengan penjaminan mutu. Jadi LPMP ini Pak Menteri inginnya menjadi Center of Excellence, ya. Jadi tiap provinsi, artinya sebetulnya konsultasi bisa dilakukan di LPMP. Dan konsultasi itu tidak harus face to face ya, tetapi bisa juga dilakukan secara bersama seperti ini.
Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya masih punya waktu mungkin kira-kira bisa setengah jam Pak, Pak Moderator. Halo? Saya kira bisa kita lakukan setengah jam, kita bisa diskusi gitu Pak. Saya tadi sudah minta izin. Terima kasih. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Baik Bu, terima kasih atas paparannya, luar biasa sekali. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kami Bu Agnes, karena pemaparan ini langsung dari konseptornya. Mungkin kalau narasumber lain belum tentu bisa memaparkan detail yang sudah Ibu sampaikan. Ya. Baik Bapak Ibu dari peserta, saya ulas sedikit terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Agnes terkait proses program penjaminan mutu yang sebenarnya sudah kita laksanakan seperti disampaikan tadi mulai 2016 roadmap-nya ya. Jadi terkait penjaminan mutu ini sama dengan dunia belahan lain, menggunakan konsep yang sama justru dengan yang sudah kita coba terapkan di beberapa tahun terakhir ini. Kemudian terkait dasar hukum kita sudah kuat, kita punya Permendikbud 28 tahun 2016 ya, Permen terkait sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ya. Itu tadi yang sudah diulas beliau. Dan sebenarnya konsep-konsep ini sudah sering kita bahas bersama ya. Konsepnya bisa kita anggap sederhana, tapi melihat kalau digambarkan tadi seperti yang disampaikan Bu Tuti bisa kelihatan kompleks, tapi sifatnya sederhana. Cuman stepnya itu pemetaan, penyusunan rencana mutu, ya, pelaksanaan pemenuhan mutu, evaluasi, sama penentuan mutu baru. Itu sebenarnya yang kita coba siklusnya selama beberapa tahun terakhir ini, mulai 2016 sampai 2019. Kemudian terkait intervensi program ini sebenarnya kita sudah usahakan ya, pengawalan oleh pemerintah daerah melalui kemitraan dengan pembentukan TPMPD baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat pendidikan provinsi. Dan itu sudah kita laksanakan hampir memang sebenarnya di tingkat kabupaten kota sudah ada TPMPD-nya. Cuman bagaimana memaksimalkan fungsi-fungsi tadi seperti yang disampaikan Bu Tuti, bagaimana memaksimalkan peran masing-masing itu bisa maksimal dalam melaksanakan proses pemetaan mutu. Tools-toolsnya sudah banyak sekali Bapak Ibu, dari manualnya sudah ada tadi, instrumen aplikasi. Memang terkait beberapa aplikasi yang kita pakai, baik terkait pemetaan dan terkait supervisi, memang masih ada kendala, tapi mudah-mudahan ke depan dari rakor kita yang 2 minggu lalu disampaikan mudah-mudahan 30 Juni tahun ini data itu bisa kita dapat untuk tahun ini Bapak Ibu. Jadi terkait mengawal kebijakan ini kami sampaikan Bu, untuk program kami di Kepulauan Riau sebenarnya untuk penerapan SPMP kita sudah punya 154 sekolah model, dan masing-masing model memiliki minimal 5 sekolah imbas. Jadi kalau kita kira-kira sudah hampir sebenarnya mendekati 5 kali 150 sekitar 500-an. Dari jumlah sekolah kami yang sekarang ini 1.789 ya. Itu bukan cuma 5% kalau di Kepulauan Riau, Bu, tapi udah lebih, mendekati 40%. Sudah 50%-an ya, Pak? Ya, seperti itu. Kalau kita hitung dengan sekolah imbas, Bu. Iya. Sebenarnya. Cuman itu tadi terkait disparitas, memang kita fungsikan tadi yang sudah Ibu sampaikan itu terkait supervisi. Nah, model penguatan supervisi ini mungkin masih terkendala terkait kemarin memang kalau kami di pengawas itu luar biasa, Bu. Mitra sebagai mitra, hubungan kami dengan seluruh pengawas di Provinsi Kepulauan Riau cukup bagus. Cuman kemarin itu masalah di aplikasi yang kita banyak. Mungkin nanti ada pertanyaan. Ya, itu yang bisa kita ulas Bapak Ibu dengan terkait kemitraan tadi. Kita juga nanti ada terkait kemitraan. Memang ini kita coba terus. Bahkan Kepala LPMP Kepulauan Riau untuk tahun lalu kita roadmap, Bu. Ya, langsung kita roadmap, bertemu langsung dengan kepala daerah dan seluruh stakeholder di sana yang bisa kita mungkin kita paparkan terkait program penjaminan mutu ini. Jadi memang tahun ini juga kita rencanakan, tapi dengan kendala yang ada, semua tidak jadi, tapi bisa tetap dilaksanakan mungkin dengan moda daring nanti, Bu. Nah, itu terkait yang bisa kita dengarkan dari Bu Agnes. Untuk terminal, Bu, sudah ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk.
karena untuk mengefektifkan waktu saya minta di grup chat dibagikan. Yang pertama tadi ada dari Pak, mohon di stop share mungkin. Saya bisa share Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ya, sudah masuk tadi dari Pak Adi Saputra dari SMA Negeri 21 Batam ya. Penentuan sekolah model dengan sekolah lain seperti sekolah rujukan, kewirausahaan, termasuk sekolah imbas. Jangan saling tumpang tindih. Oke, nanti kita bisa ditanggapi, Bu. Kemudian, syarat sekolah model, akreditasi B, kalau bisa jangan dibatasi seperti itu. Karena banyak juga sekolah lain yang mau jadi sekolah model. Mungkin digilir, Bu, ya, contohnya. Kemudian yang kedua, dari Pak Nur Erwin, pengawas Dikmen. Yang pertama pertanyaan beliau, strategi yang mudah diterapkan SPMI pada satuan pendidikan. Kemudian dalam Permendikbud pada pasal 11 ada 2 tugas, satu pada tim PMP satuan pendidikan dan tugas pendidikan dalam menjalankan SPMI. Tetapi dalam implementasinya belum sesuai ketentuan karena pihak sekolah fokus TPMPS sedangkan satuan pendidikan tidak berjalan. Bagaimana kondisi ini? Kemudian beliau, aduh, kenapa stop? Saya ulang, mohon maaf. Sebentar, Ibu ya. Ya, pertanyaan dari Pak Nur Erwin. Untuk dinas pendidikan diharapkan memperankan, maksudnya mungkin memaksimalkan fungsi TPMPD provinsi dalam meningkatkan kerja TPMPS dalam mewujudkan sekolah bermutu. Itu pertanyaan kedua tadi, Bu. Yang ketiga, dari Pak Yahya, ini mungkin 3 pertanyaan dulu kita bahas. Dari Pak Yahya, pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Sebenarnya sudah semua sekolah model dan imbas menggunakan hasil analisis PMP dalam menyusun RKS dan program pemenuhan mutu sekolahnya. Namun selalu saja karena masalah aplikasi yang datanya harus dikirim ke pusat selalu lambat atau kesalahan perhitungan. Sehingga sekolah agak sulit menjadikan hasil rapor mutu sebagai satu-satunya pedoman dalam menyusun RKS dan program pemenuhan mutu sekolahnya. Karena itu kami sarankan diharapkan dari satuan tugas bisa membenahi aplikasi cepat, tepat, mudah, dan akurat. Kemudian yang kedua, tim LPMP menyiapkan lebih awal sistem offline guna mengantisipasi kelembatan aplikasi pusat, sehingga walaupun online belum dapat digunakan, tetapi jalan dengan menggunakan offline. Kemudian yang ketiga, keterlambatan aplikasi tidak boleh terjadi terus-menerus setiap tahun. Hal ini menyebabkan timbulnya keengganan responden sekolah model untuk eksis mengisi data PMP. Terima kasih. Kemudian terkait aplikasi tadi, ada komentar Pak Yahya terkait aplikasi supervisi mungkin ini, Bu. Sebenarnya sudah mau dikoreksi oleh pengawas, tapi saat mau divalidasi oleh pengawas, aplikasi tidak bisa digunakan. Kemudian memang sempat di awal-awal terakhir kemarin itu dilaksanakan validasi otomatis oleh sistem karena berbagai kendala ya. Kemudian kami konfirmasi tidak setuju koreksi, tapi aplikasi tidak berubah. Itu permasalahan yang terjadi terkait aplikasi supervisi. Itu mungkin Bu pertanyaan awal yang bisa kita tanggapi, kita diskusikan. Mohon tanggapan dari Bu Agnes. Silakan Bu, waktunya. Ya, terima kasih sekali, pertanyaannya bagus-bagus semua. Saya kira ini penting semua Pak yang ditanyakan itu untuk dikonfirmasi dan kita memang dalam hal ini membutuhkan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi sedemikian rupa sehingga pada saat kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan itu ada plan B. Ya, selalu kita kan seolah-olah plan A itu 100% akan jalan tapi kita tidak punya plan B. Ya, ini yang juga pembelajaran bagi kita semua. Jadi saya kembali ke yang pertama Pak, sekolah model. Sebetulnya yang dulu kami membuat sekolah model itu diantaranya ada keraguan bahwa kalau semua itu diizinkan untuk menjadi sekolah model,
padahal itu kita baru exercise ya, baru uji coba katakan gitu yang 7.000 tadi itu, 7.290 tadi itu kita tentu akan kesulitan. Oleh karena itu mengapa kita membatasi dengan akreditasi. Tapi setelah itu nggak ada lagi batas. Karena apa? Kan kita inginnya 100%. 100% itu artinya kan semua orang harus. Berarti kita memang tidak mengatakan sekarang ini Pak Menteri kan tidak ingin ada istilah sekolah model, sekolah rujukan dan seterusnya. Sehingga yang ada itu adalah sekolah binaan. Nah, mungkin ke depan kita tuh menjadi sekolah binaan 100%. Kenapa? Karena semuanya harus dibina memang. Dan cara membinanya kan yang beda-beda. Ada yang dibina langsung oleh dinas misalnya atau oleh LPMP tadi ya dibantu. Tapi ada juga yang dibina oleh sekolah tetangganya misalnya gitu. Nah, sehingga sekali lagi sekolah model itu adalah sekolah yang memang mau menjalankan penjaminan mutu di awal. Tetapi kemudian bahwa pengimbasan itu ya tentu akan diberlakukan kepada semua sekolah. Nah, saya menyambung saja tadi, terus jadi Bapak Ibu jangan khawatir, tadi kan sudah dikatakan sekitar ada 5 kali 150 kan 750 ya Pak. 750 sekolah, padahal jumlah sekolahnya di PRI 1.800-an. Berarti kan sekitar sepertiganya itu lebih bahkan mungkin bisa 40%-nya sudah menjalankan SPMI. Nah sekarang tinggal kalau itu dikalikan, ada yang dikalikan 2, ada yang dikalikan 3, sudah selesai Pak tahun 2021. Semuanya SPMI. Saya rasa itu harus, menurut saya ini akan tidak terlalu sulit bagi Kepri untuk bisa menjalankan itu ya dengan model pengimbasan tadi itu. Nah, yang menjadi utama adalah bagaimana caranya mengontrol bahwa sekolah-sekolah tersebut memang menjalankan SPMI dengan benar. Itu saja. Nah, strategi apa supaya mudah diterapkan oleh sekolah ya? Saya kira sebetulnya SPMI itu adalah kalau saya baca di manajemen sekolah itu, nah MBS ya, itu sebetulnya sama. Jadi sebetulnya kita itu tidak membuat sesuatu yang baru, tetapi kita menstrukturkan saja. Bagaimana supaya satuan pendidikan itu mudah, jangan ditakut-takuti, misalnya ditakut-takuti dengan bahwa ini rumit, ini sulit, ini membutuhkan pokoknya yang begitu-begitu, itu pasti membuat semangatnya hilang. Tetapi saya selalu mengatakan ini mudah dan ini bisa dikerjakan. Oleh siapa? Oleh semua di satuan pendidikan. Nah, mengapa membutuhkan TPMPS? Karena harus ada yang mengkoordinir. Kami di ITS itu ada 1.000 dosen, 1.200 karyawan, tendik gitu ya. Itu harus menjalankan penjaminan mutu semua. Oleh karena itu, ITS membuat namanya kantor penjaminan mutu yang mengontrol bagaimana implementasi di masing-masing jurusan, misalnya bagaimana implementasi di masing-masing laboratorium, misalnya begitu. Nah, saya kira sekolah itu lebih sederhana dari itu, sehingga TPMPS itu mungkin ada yang ditugasi untuk mengontrol bagaimana proses pembelajaran di kelas-kelas. Nah, saya punya pengalaman punya cerita yang menarik dari pengalaman sekolah yang menjalankan itu. Saya tanya, apakah guru terutama yang senior itu mau dikontrol oleh TPMPS dalam proses pembelajaran? Pertama menolak, ya. Pertama pasti dia menolak. Kenapa? Kenapa saya ini kan sudah tua, sudah pengalaman, kenapa masih harus dicek oleh anak muda gitu ya. Tapi lama-lama karena ini tim jadi banyak, caranya adalah dengan duduk di kelas ya. Jadi si TPMPS tadi menugasi guru-guru yang mengontrol tadi itu, ada timnya duduk di kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran apakah sesuai dengan standar-standar tadi. Nah, ternyata ada banyak ditemukan yang tidak sesuai standar dan itu dikembalikan, dikasih feedback kepada guru yang mengajar, dan akhirnya sekarang gurunya malah kecanduan untuk bisa dikontrol, karena dengan dikontrol begitu dia akhirnya tahu kekurangannya, yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu, dan sekarang malah minta dikontrol. Nah, itu adalah cara yang mudah juga.
Nah, cara yang mudah itu adalah karena komunikasi yang baik. Jadi bahwa tujuan itu dikomunikasikan, cara-cara itu dikomunikasikan, hasilnya dikembalikan lagi, itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan oleh TPMPS, katakan timnya, kepada gurunya gitu ya. TPMPS itu bukan di luar sekolah, bukan di luar satuan pendidikan, karena TPMPS itu membantu satuan pendidikan untuk menjalankan SPMI. Jadi sama seperti di ITS itu ada kantor penjaminan mutu gitu ya, maka dia bekerja atas nama ITS. Jadi dia tidak boleh mengatakan ini kerjanya TPMPS, bukan. Kalau pada saat kita harus lapor ke Dikti, ya yang laporan itu bukan kantor penjaminan mutu, tetapi yang melaporkan adalah rektor misalnya gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi saya kira gitu. Nah, bagaimana TPMPS itu bisa bekerja dengan baik? Mungkin memang kita perlu detailkan lagi apa-apa yang harus dikerjakan TPMPS. Kalau hanya dikasih judul-judulnya saja, barangkali TPMPS juga bingung bagaimana menjalankannya. Jadi contoh misalnya gini ya, TPMPS itu harus punya supaya misalnya ya, supaya mutu itu bisa didata dengan baik ya, jadi proses di sekolah itu bisa didata dengan baik, berarti sekolah itu harus punya data apa saja. Nah itu TPMPS yang membuat data apa saja yang dibutuhkan, terutama untuk bisa disuplai ke Dapodik, disuplai ke penjaminan mutu dan seterusnya, dan juga dipakai untuk akreditasi. Itu detail oleh TPMPS. Kemudian hasil dari EDS tadi itu dipakai oleh TPMPS untuk membuat program. TPMPS yang membuat programnya. Jadi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sekolah, TPMPS tahu dan itu dikomunikasikan dengan sekolah di dalam rapat-rapat. Nah, itu akan menjadi milik bersama. Artinya persoalan itu persoalan bersama, potensi itu potensi bersama, dan tidak ada ego dari masing-masing. Ya, dan itu sifatnya harus kolegial ya, kolegial, berarti dikerjakan bareng-bareng. Nah, kemudian misalnya saja harus ada, misalnya ini ada perbaikan besar gitu. Perbaikan besar itu apa? Mengapa kok harus ada perbaikan besar? Contohnya Sarpras. Ya, kalau misalnya perbaikannya itu membutuhkan, katakan laboratoriumnya itu alatnya tidak lengkap, apalagi kalau itu berkaitan dengan komputernya sudah lawas, sudah lama dan harus diganti dan seterusnya, berarti kan harus dihitung jumlahnya, berapa yang dibutuhkan dan harus cari cara bagaimana bisa memenuhi. Sedangkan misalnya dana bos nggak boleh dipakai untuk itu. Mengusulkan kepada pemerintah barangkali juga perlu waktu dan sebagainya. Lalu mungkin bisa mengusulkan kepada kepala sekolah mencari sponsor umpamanya ini. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh TPMPS di dalam hal menyusunnya. Ya, saya belajar juga dari tempat saya juga begitu. Proposal itu disebar kemana-mana dan supaya kita itu bisa mendapatkan makin lama makin bagus gitu ya, sarana prasarana yang dimiliki, termasuk diantaranya pelatihan-pelatihan. Jadi saya kira ini harus sinergi dari kepala sekolah dan menugasi kepada TPMPS tadi secara benar. Kepala sekolahnya tinggal mengontrol bagaimana kerja TPMPS dan kemudian bagaimana TPMPS menjalankan tugasnya untuk bisa mengontrol apa yang dilakukan, yang dijalankan di sekolah itu. Termasuk diantaranya misalnya TPMPS, saya sendiri di dalam kurikulum vitae saya tulis saya pernah menjadi sekretaris institut, ini saya baru selesai dan sekarang ini menjadi kepala pusat kajian Sustainable Development Goals ya. Sebelumnya itu saya menjadi sekretaris institut. Sekretaris institut itu fungsinya seperti sekjen. Ya. Nah, itu saya ngontrol keluyuran saya ke setiap departemen, kira-kira apa saja yang kurang-kurang dari masing-masing di departemen atau jurusan. Lab-nya saya kontrol, bahkan sampai ada lab yang barangnya lama-lama ditimbun gitu, itu saya ngomel-ngomel pasti. Nah, jadi itu sebetulnya saya bersama-sama dengan kantor penjaminan mutu tadi. Jadi itu harus punya ketelatenan dan kecerewetan seperti itu. Itu yang saya anggap sebagai mudah diterapkan itu karena butuh cuma ininya cerewet saja, modalnya gitu. Terus ya Pak, dilanjutkan.
Nah, ini dari Pak Yahya, pengawas dari Disdik ya. Memang aplikasi itu karena besar yang harus dibuat oleh kementerian, itu menjadi sangat berat. Dan termasuk diantaranya adalah mensinergikan atau menyatukan antara berbagai aplikasi. Bukan hanya membuat aplikasi sendiri, tapi mensinergikan berbagai aplikasi. Dan itu terus terang saja perlu izin-izin. Jadi misalnya aplikasi Dapodik, boleh nggak datanya ditarik gitu ya. Terus bagaimana caranya itu mudah. Oleh karena itu mengapa diskusi itu sudah di level Sesdirjen. Bahkan Pak Dirjen sendiri itu ikut nimbrung di dalam diskusi tentang aplikasi ini. Kenapa? Karena membutuhkan policy-policy yang harus cepat dan tepat tadi yang Bapak inginkan. Nah, ini yang dilakukan Bapak Ibu dan kami sudah berdiskusi lama. Nah, supaya Bapak Ibu juga saya tandaskan sekali lagi, Satgas itu tidak membuat aplikasi. Satgas itu adalah substansi, sedangkan membuat aplikasi itu ada tim di luar Satgas. Sehingga kami pun stres. Jadi kami pun juga kasarannya kita ngomel-ngomel kepada tim pembuat aplikasi tadi karena tidak cepat dan tepat gitu tadi. Nah, oleh karena itu lalu daripada berkelahi di bawah langsung dihandle oleh Pak Dirjen bahkan secara teknis Pak Ses ya. Itu kita ditemukan berkali-kali supaya apa? Supaya tim itu segera bisa memenuhi apa yang diinginkan. Nah, ini yang terjadi di pusatnya. Saya buka saja gitu ya. Nah, akhirnya kami mengambil kesimpulan. Kalau seperti ini terus-terusan, sekolah itu akan disulitkan. Oleh karena itu, kenapa kami kemarin berpikir untuk bagaimana kalau itu terjadinya di bawah saja di sekolah. Sehingga kalau di sekolah yang sudah bisa mensinergikan sendiri, maka sekolah tidak perlu repot. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau misalnya sekolah itu punya data yang lengkap, yang di-upload di masing-masing yang diupload di aplikasi, sebetulnya data aslinya kan ada di sekolah. Jadi sekolah itu tidak perlu menunggu keluar dari aplikasi karena sebetulnya sekolah itu bisa melihat sendiri bagaimana kondisinya. Orang datanya itu memang datangnya dari sekolah gitu ya. Nah, sehingga saya berharap keterlambatan di aplikasi itu tidak mengganggu sekolah di dalam hal menggunakan data EDS tadi, data untuk rapot mutu karena rapotnya bisa dilihat sendiri. Sehingga karena pada saat sekolah itu harus membuat RKAS misalnya dengan menggunakan fakta yang dari EDS tadi itu sudah bisa dilakukan di level sekolah. Ya, itu kalau sekolahnya itu artinya pada saat mengisi data tidak diisi langsung oleh operator tapi sekolah punya data. Nah, itulah fungsinya TPMPS tadi. Karena kalau TPMPS itu mendata dengan baik, bahkan saya selalu mengatakan data yang ada di TPMPS itu ditempel di dinding gitu ya. Itu pada saat belum ada COVID ya, ditempel di dinding. Kalau sekarang kita bisa pakai Google Drive, di-share untuk semua guru sehingga kita akan bisa menggunakan data yang ada di Google Drive itu untuk dibahas bersama-sama dengan menggunakan Zoom meeting seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi aplikasi itu adalah suatu sarana prasarana yang dipakai untuk membantu kita, bukan justru menghambat kita gitu. Jadi saya kira seperti itu, Bapak Bu. Jadi kalau misalnya itu dipahami semua, lalu kita akan mencari cara. Demikian juga di level dinas. Di level dinas itu juga seperti itu. Jadi misalnya dari sekolah itu sudah mengelis apa saja yang mereka butuhkan, otomatis dikompilasi oleh pengawas tadi kemudian dilaporkan ke dinas menjadi solusi gitu ya. Jadi tapi kami tetap berusaha untuk membuat aplikasi itu secara nasional yang bisa dimanfaatkan oleh semua daerah. Jadi yang dapat dilakukan oleh dinas-dinas. Tapi ini kelihatannya sudah ada titik terang dari tim pengembang dan juga ini Pak Ses sendiri sudah ya cukup concern dan ya mungkin agak marah begitu karena tidak segera cepat diselesaikan. Kami juga menuntut supaya cepat diselesaikan sehingga nanti ini mudah-mudahan di tahun 2020 ini pertengahan
janjinya sih akhir Juni ini kita sudah bisa memanfaatkan aplikasi. Nah, aplikasi yang lain yaitu yang untuk supervisi mutu itu kami memang masih melihat karena di dalam supervisi mutu itu banyak pertanyaannya lebih banyak adalah yang kualitatif, dan itu kalau mau dikonversikan menjadi kuantitatif itu kan membutuhkan waktu, dan itu saya kira harus dikuantitatifkan. Kenapa? Karena kita akan melakukan suatu kompilasi secara wilayah. Ya, jadi kalau tidak kuantitatif kan susah untuk disatukan gitu. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya jawab, Bapak Ibu. Saya masih punya waktu, saya diberi kelonggaran sampai 10.30 ternyata. Baik, Bu. Silahkan kalau masih ada yang ditanyakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Agnes. Tapi ada kebetulan sangat luar biasa sekali. Kebetulan Sekretaris Dinas Kota Tanjung Pinang, Pak Yasir, dan Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi juga bergabung bersama kita, Bu. Ini kesempatan yang langka ini, Bu. Kalau kalau di Juknis bagaimana pemerintah daerah melaksanakan penjaminan mutu, dibentuk tim TPMPD yang sesuai Juknis itu disebutkan diketuai oleh Sekretaris Dinas sebenarnya, Bu ya. Kemudian memang beberapa program kita belakangan ini untuk SKT PMPD ini pun melalui Kepala LPMP, roadshow, itu diusahakan paling tidak SKT PMPD itu ditetapkan oleh kepala daerah langsung ya. Jadi kalau di kabupaten kota oleh bupati atau wali kota, kalau di provinsi mungkin gubernur, itu yang kita dorong, dan beberapa kabupaten kota itu sudah terjadi. Mungkin karena kebetulan Sekretaris Dinas bergabung dengan kita, mohon mungkin tanggapannya dari Pak Yasir atau Pak Fatur Rahman, karena TPMPD ini sebenarnya sesuai Juknis disebutkan ketuanya itu adalah Sekretaris Distrik Provinsi. Pak Yasir bisa mendengar konfirmasi dari kami? Bisa, Pak. Atau nanti Pak Fatur Rahman, Pak Yasir dulu, silakan Pak. Mungkin kita bisa diskusi saat ini, Pak. Silakan Pak Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau, Pak Irwan Sapi'i dan jajarannya. Kemudian yang terhormat Ibu Agnes Rumiati, yang narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili, ya. Kemudian Bapak Ibu dari Kepala Dinas Kota Batam dan jajarannya, Bapak Ibu pengawas SMA SMK, pengawas SMP SD, dan Bapak Ibu Kepala SMP, Kepala SD, Kepala SMA yang berbahagia. Mohon izin untuk menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, yang segianya beliau akan hadir bersama, tapi karena tadi ada acara bersama juga pukul 10 bersama Pak Kepala Dinas Provinsi untuk menandatangani MOU bersama Polres di Tanjung Pinang sehubungan dengan perekrutan tenaga Polri, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama kami. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Kota Tanjung Pinang sebenarnya sejak digagas untuk penjaminan mutu ini sudah kita ikutkan beberapa sekolah ya atas binaan dan bimbingan dari LPMP Kepulauan Riau, dan insya Allah ya Tanjung Pinang sudah sebagian besar ya ikut ya tergabung dalam penjaminan mutu, baik dalam sekolah model dan imbasnya atau ada sekolah rujukan dan sebagainya. Nah, dari kurang lebih 3 tahun berjalan, memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemkot Tanjung Pinang, khusus menyangkut ya dari 8 standar itu adalah menyangkut standar PTK dan standar Sarpras. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, ya perlu saya sampaikan bahwa sampai detik ini, tahun akhir Desember 2020 nanti, kita sudah inventaris bahwa akan ada guru pensiun itu SD kurang lebih 33 orang. SMP kurang lebih 13 orang. Ini guru mata pelajaran. Ya, sampai saat ini guru negeri itu PNS
1033. Ya, 1033, kemudian selebihnya ada guru honor, ya. Guru honor ini ada berjumlah guru honor Honda, yaitu honor dinas yang melalui kontrak dengan BPKD, BPKP SDM itu ada 160 orang. Kemudian honor dinas, ya honor dinas ini melalui APBD kota, tapi dititipkan dinas pendidikan ada 275 orang. Jadi itulah guru kita. Jadi sebagian besar memang guru kita ya untuk prediksi tahun 2020 itu akan mengalami kekurangan guru, ya, yaitu untuk SMP kurang lebih 162 orang. Itu berbagai guru mata pelajaran, mulai dari PKN, IPA, IPS, mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, BK, PJOK, seni budaya, ya. Kemudian untuk SD itu diperkirakan kekurangan guru kita adalah 167, itu guru kelas, 100 ulangi, kekurangan guru 316, terdiri dari guru kelas 197, guru PJOK 80, guru agama 39 orang. Jadi kekurangan guru SD adalah 316. Guru SMP adalah kekurangan guru 162 orang. Dan alhamdulillah ya sejak tahun 2019 ya kita mendapat formasi pengangkatan guru baru atau CPNS tahun 2019 itu berjumlah 147. Jadi ada 104 SD ya guru SD dan 43 guru SMP. 20 ini ada formasi kita berjumlah ya 85 orang. Ya, ada guru kelas 63, kemudian sisanya ada 25. Ya, 22 itu guru SMP. Ini menyangkut masalah guru. Jadi kami sampaikan bahwa untuk ke depan 2021 kami tetap akan mengajukan formasi untuk pengangkatan CPNS kekurangan guru ini kepada BKP SDM dan insya Allah nanti BKP SDM akan meneruskan ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan persoalan guru ya ini bisa teratasi. Nah, sebagai solusi dalam rangka penyelesaian masalah kekurangan guru PNS ini, kami telah melalui Pemko Tanjung Pinang, APBD Tanjung Pinang telah mengangkat tadi guru Honda yaitu honor dinas ya dengan kualifikasi S1 ya sesuai ketentuan itu 160, kemudian guru honor distrik ya melalui dana distrik itu 275. Dan ini memang sangat terbantu sekali ya dalam rangka mensukseskan dalam rangka penanggulangan masalah kekurangan guru ini. Ini yang pertama, yang adalah standar sarana prasarana. Kami menyadari bahwa pembangunan Kota Tanjung Pinang ya sejak tahun sebelum-sebelumnya atau 20 tahun yang sebelumnya atau 10 tahun yang sebelumnya memang tidak memperkirakan untuk pembangunan jangka panjang jangka waktu 30 tahun atau 50 tahun ke depan. Sehingga waktu itu pembangunan Tanjung Pinang 10 tahun 20 tahun yang lalu memang hanya terfokus ke radius berapa kilo aja. Tapi dengan perkembangan sekarang ya bahwa Tanjung Pinang sudah melebar ke arah pinggiran atau artinya di radius 20 kilo ya sehingga penduduk usia ya produktif atau warga masyarakat itu sudah banyak yang pindah ke arah ya Batu 20 atau Batu 10 atau 20 sehingga ya tidak dibarengi dengan sarana prasarana sekolah. Sehingga jumlah penduduk yang padat di wilayah timur khususnya, tapi daya dukung secara masalah pendidikan, sarana sekolah, apakah USB atau RKB, ini dulu memang tidak terpikirkan untuk seperti itu. Sehingga begitu sekarang penduduk banyak, ya ke sana semua, barulah kita memikirkan. Sementara kita terbentur masalah tanah, ya losi, kemudian masalah ruang sekolah yang sebelumnya itu kadang-kadang tidak terprogram untuk lantai 2, lantai sebagainya, sehingga inilah khusus di wilayah timur memang mengalami kendala ya baik USB maupun RKB. Namun sejak 5 tahun terakhir
Halo Pak Yasir, kayaknya terputus Pak Yasir ya. Halo, baik, terima kasih. Ini kayaknya Pak Yasir terputus. Baik, kami informasikan juga terima kasih kepada Pak Yasir. Saya ambil alih sementara. Kami informasikan juga Bu Tuti terkait program PMP, Kota Tanjung Pinang adalah salah satu kabupaten kota yang sudah melaksanakan penganggaran terkait program PMP di anggarannya, Ibu ya. Jadi berdasarkan hasil pendampingan kita dengan TPMPD di tahun 2019, Kota Tanjung Pinang menjadi salah satu yang sudah menjadi. Pinang Timur. Nah, silakan. Sejak 5 tahun terakhir kita sudah berusaha untuk Tidak stabil kayaknya. 17, ya, kemudian SMP 16. Oke. Baik Pak, silakan dilanjut Pak. Mungkin saya sudah menangkap Pak apa yang arahnya kira-kira ini saya bisa mengira-ngira. Boleh saya jawab Pak? Mungkin ditanggapi aja Bu, karena kayaknya disconnect dari Pak Yasir. Iya, makanya. Baik, terima kasih. Jadi memang persoalan guru itu menjadi persoalan yang luar biasa ya. Tadi data-datanya juga sudah disampaikan. Saya kira bagus kalau ini Pak Yasir sudah nyambung. Jadi kalau misalnya kita tuh punya data yang lengkap seperti yang tadi Pak Yasir sampaikan. Cukup. Oh gitu Pak ya. Ya, terputus tadi Pak Yasir. Dan ya, silakan Pak. Ya. Jadi kita lanjutkan Pak ya. Silakan. Jadi internet agak terganggu, jadi maaf, kita lanjutkan lagi. Jadi dalam rangka penanggulangan ya kekurangan sarana prasarana tadi, 5 tahun terakhir pemerintah Kota Tanjung Pinang telah menambah beberapa unit sekolah baru, SD dan SMP, maupun RKB baru, baik melalui anggaran DAK pusat maupun melalui anggaran APBD. Seminggu yang lalu kami ya dengan Bapak Kepala Dinas menghadap dengan Wali Kota dan TAPD lainnya bahwa kalau kita ingin mengikuti standar ketentuan ya dengan jumlah SD itu 28 satu kelas, satu rombel, SMP 32, itu diperkirakan kami masih ada kekurangan kurang lebih 100 RKB. Ya. Nah 100 RKB inilah yang akan kita sampaikan dengan Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota, sehingga Pak Wali Kota komitmen bahwa untuk 2021 ini nanti kita akan fokus secara bertahap memenuhi RKB di wilayah timur dan USB. Nah USB untuk tahun 2020 ini sebenarnya kita sudah mengusulkan unit USB untuk SMP 17 yang akan memecah penduduk ya untuk masuk penduduk di SMP dekat Waterpark, tapi karena ada dan insya Allah ke depan akan kita usulkan lagi ya untuk pembangunan unit sekolah baru SMP 17 itu satu, kemudian SD 18 Timur yang berlokasi di perumahan Air Raja dan lahannya sudah insya Allah sudah ada yang dari developer ya untuk SD, sementara lokasi yang untuk SMP 17 adalah lokasi dari tanah dari Pemko yang sudah kita siapkan. Dan itu salah satu upaya, di samping kita akan berusaha juga berlomba-lomba untuk minta bantuan dari dana DAK dalam rangka memenuhi RKB. Jadi kalau memang kita ingin konsisten, ya artinya dalam rangka ingin menerapkan bahwa SD itu 28 ketentuannya, kemudian satu rombel SMP 32, memang kami masih kekurangan kurang lebih sekitar 100 RKB. Ya, karena itulah kami ingin bertahap, nanti mungkin tahun ini akan kita beri 10 untuk RKB SD dan 10 untuk RKB SMP. Kemudian tahun depan lagi. Jadi komitmen dari Ibu Wali Kota bersama TPD akan mengusahakan ini, ya, sehingga semua anak usia sekolah di wilayah timur bisa tertampung semua. Maaf, sekarang memang di wilayah timur karena sekolahnya terbatas, ya, sehingga yang seharusnya SD satu rombel itu diisi, ya 28, ada yang sampai 40, ya. Kemudian SMP demikian juga yang seharusnya diisi 32,
ya sampai 7 itu isi diisi sampai 41.2. Inilah kenyataan yang kami hadapi sehingga ini menjadi dilema itu. Baik Pak Yasir, mungkin karena keterbatasan waktu narsum kita, Ya Pak. kita langsung ditanggapi. Saya kira itu mungkin Pak yang Ya. kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada gangguan sedikit Pak. Iya. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Silakan, Pak moderator. silakan Bu, silakan langsung aja. Ya. Saya agak ini Pak. Waktu saya tinggal 5 menit. Ya. Jadi begini Pak Yasir dan Bapak Ibu semua, saya kira ini persoalan kita bersama, yaitu soal SDM dan soal infrastruktur ya Pak. Nah, tadi kalau kita menunggu semuanya itu dari pusat, saya kira itu akan sangat kesulitan kita untuk bisa memenuhinya, terutama dalam hal SDM. Ya, terutama dalam hal SDM. Tadi yang sudah Bapak lakukan dengan menggunakan guru-guru honorer dan sebagainya, itu salah satu terobosan. Nah, saya kira di sekolah luar negeri Pak, di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, itu pun menggunakan bukan hanya tenaga yang dibayar oleh pemerintah, tetapi menggunakan mahasiswa Pak. Jadi mahasiswa yang sekolah di luar negeri itu kan biasanya S1, ambilnya S2, S3 gitu ya. Jadi dia memenuhi syarat untuk menjadi guru. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, kenapa di Indonesia tidak? Jadi selalu kan kita punya keterbatasan dengan anggaran. Saya ambil contoh di tempat saya, Pak. Di tempat saya itu kalau saya butuh asisten ya saya minta mahasiswa saja gitu. Dan itu tidak dibayar asistennya itu. Kenapa? Karena dia itu dianggap sebagai misalnya dihargai dengan SKS. Nah, kalau misalnya dari dinas itu bekerja sama dengan sekolah perguruan tinggi setempat untuk menyampaikan kebutuhan SDM, terutama yang guru mapel, Pak. Guru mapel itu kalau misalnya ngambilnya itu dari universitas yang bukan PTK, ya, kemudian dari misalnya seperti Institut Teknologi atau universitas maka saya kira akan banyak itu guru-guru yang mahasiswa-mahasiswa yang bisa membantu dan mungkin bisa disyaratkan untuk mahasiswa S2, S3 misalnya seperti itu bahkan. Itu salah satu cara. Tapi harus ada kerjasama dengan universitasnya. Artinya ada mungkin Bapak dengan rektornya misalnya, kalau di Kepri itu rektornya kalau tidak salah Pak Akhlus ya. Itu karena dari ITS saya kenal baik sekali itu Pak. Nanti kalau butuh bantuan saya WA Pak Akhlus itu bisa. Ini tolong dibantu dinas untuk memenuhi tenaga kependidikan, boleh enggak gitu. Dan saya rasa untuk pedagogi kan bisa ditambahkan dengan cara dilakukan pelatihan-pelatihan begitu. Ya, supaya mereka bisa daripada kita mengambil orang yang juga kita nggak jelas gitu. Itu kan jelas Pak. Lagi yang bertanggung jawab adalah rektornya. Itu salah satu cara. Yang cara yang lain adalah yang dilakukan oleh Jakarta, Pak. Adalah dengan cara memberdayakan komite sekolah atau orang tua siswa. Orang tua siswa yang punya kemampuan-kemampuan yang bagus, itu mereka itu mau Pak menjadi volunteer dan itu dilakukan oleh oleh sekolah-sekolah di luar negeri juga. Jadi tidak salah. Dan mereka tidak membutuhkan bayaran juga. Jadi mereka itu bahkan menjadwal, Pak. Kalau di Jakarta itu ada teman-teman saya yang profesor-profesor itu dari UI, itu dia menjadwal, dia punya waktu kapan masuk sekolah anaknya, sehingga dia bisa mengajar. Nah, anaknya diajar seorang profesor itu kan luar biasa, Pak. Dan itu nggak bayar. Jadi itu adalah salah satu terobosan. Mungkin LPMP bisa membantu juga untuk menjadi mencari partner tadi. Jadi itu namanya partnership. Jadi tidak ada yang salah dengan partnership itu, Pak. Dan selalu kan kita selalu sibuk dengan cara kita tidak bisa bayar ya. Memang tidak perlu membayar gitu. Itu salah satu cara dan juga bisa dengan perusahaan-perusahaan yang saya tahu ya, contohnya ya SMK yang dulu saya pernah datangi di Aceh, ternyata yang membantu untuk mengajarkan materi tentang alam gitu ya, tentang geologi misalnya, itu adalah dari perusahaan tambang, ya. Dan mereka sangat senang. Saya ketemu sama orang tambangnya itu. Kok mau saya tanya? Kok mau ngajar? Terus katanya bilang, lu ini menyenangkan Bu ketemu sama siswa. Gitu. Saya bisa cerita banyak tentang tambang. Nah,
Itu salah satu contoh, Pak. Jadi kita memang seharusnya tidak seperti itu kondisinya, tetapi kita bisa menghadapi dengan berbagai inovasi seperti tadi. Nah, kemudian demikian juga untuk Sarpras. Saya kira Sarpras itu juga begitu. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan CSR yang mau membantu Sarpras. Saya kebetulan ini juga sedang mau rapat dengan salah satu perusahaan CSR yang apa itu namanya mau membantu sekolah. Dia bilang, saya punya 200 sekolah, Bu, tapi saya harus apa gitu. Pertanyaannya begitu. Nah, berarti dinas itu punya hubungan dengan berbagai perusahaan yang punya CSR. Ya, nggak usah malu. Kenapa? Telkom itu kita itu konsumennya Telkom. Telkom harus bisa memberikan balikan ke kita dong. Berapa banyak guru, berapa banyak siswa yang menggunakan telekomunikasi dan itu memberikan keuntungan bagi dia. Ya, nah itu kan harus dikembalikan ke kita juga gitu ya. Terutama di unsur pendidikan. Kalau bank itu yang saya tahu BNI itu dia sangat concern terhadap pendidikan misalnya, dan saya kira bank-bank yang lain juga begitu. Dan itu mulailah dilakukan partnership ya dengan mereka ya, networking dengan mereka. Jadi kalau kita sendirian nggak akan bisa, Pak. Kalau kita sendirian karena pasti kita minus. Nah, saya selalu mengatakan partnership itu kalau dilakukan sendiri-sendiri oleh sekolah, mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya. Kenapa? Pertama, mereka itu selalu menganggap yang diminta selalu Sarpras, yang diminta selalu sumbangan untuk 17-an misalnya, terus untuk acara apa-apa gitu. Nah, padahal yang kita bisa minta dari mereka itu kalau bisa ya 8 standar. Memenuhi 8 standar, itu mereka lebih suka. Ya. Itu mereka lebih suka dibandingkan dengan acara-acara yang menurut mereka itu mubazir. Ya, itu yang sering kali kita sudah diskusikan dengan, saya kebetulan kan aktif di CSR juga ya, di Corporate Social Responsibility, karena di SDG itu salah satunya itu, maka saya sering juga mengadakan diskusi dengan para CSR tadi itu gitu. Nah, ini kalau dilakukan oleh sekolah masing-masing terlalu ribet bagi perusahaan CSR, oleh karena itu mengapa saya mengusulkan dinas saja yang menjembatani sekolah-sekolah. Nah, oleh karena itu mengapa di dalam pemetaan mutu itu menjadi penting untuk disatukan informasinya, supaya nanti dinas itu pada saat ketemu dengan CSR, sekolahnya jelas mana aja, apa yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin itu nanti kalau kita diskusikan bisa panjang lebar, Pak Moderator. Saya kira itu dari saya, Pak. Ini saya mohon maaf sekali, masih sangat ingin bergabung dengan Bapak Ibu, tetapi saya harus menguji, Pak, tugas utama saya. Saya kira terima kasih sekali sudah diundang, Pak Irwan. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut. Dan saya mohon mungkin suatu saat didiskusikan lagi terkait dengan COVID, Pak, terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Karena implementasi pembelajaran jarak jauh itu belum didiskusikan secara detail untuk masing-masing ya. Ya mungkin gurunya diberi kebebasan, kemudian muridnya juga diberi kebebasan, itu mengerikan buat saya. Saya membayangkan tahun depan itu akan menerima calon mahasiswa yang kualitasnya tidak seperti itu yang kita inginkan. Bayangan saya seperti itu. Nah, sedangkan untuk kelas berikutnya nanti misalnya yang sekarang terkena COVID itu kelas 2, maka yang kelas 3 nanti itu berat sekali. Karena dia harus mengulang materi-materi yang kelas 2 yang ketinggalan. Ya, saya membayangkan seperti itu. Oleh karena itu supaya tidak terlalu banyak ketertinggalannya, saya kira perlu kita mendiskusikan bagaimana teknisnya supaya standar nasional itu tidak turun, Pak. Ya, itu PR kita bersama. Saya kira begitu, Pak Moderator, Pak Irwan, dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan Bapak Ibu peserta yang lain, mungkin ada dari pengawas dan sebagainya. Terima kasih sekali atas diskusi yang menarik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Agnes. Baik. Saya mohon maaf, saya boleh mohon pamit ya Pak. Ya. Silakan Bu, hati-hati di jalan. Masih tetap duduk di sini.
Iya Pak, saya mohon pamit, mohon maaf kalau ada yang salah dari kata-kata dari saya. Terima kasih. Sama-sama Bu, makasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami bisa telepon Ibu warahmatullahi untuk jadi wabarakatuh. salah sumber di Kepri. Baik Pak. Terima kasih sekali buat Bu Dr. Agnes Tuti Rumiati yang sudah memberikan waktu spare buat kita. Awalnya jam 10, tapi beliau hampir lebih 35 menit. Ya, terima kasih sekali Bu. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan sangat bermanfaat bagi kami untuk melaksanakan program-program lanjutan terkait peningkatan di Kepulauan Riau, Bu. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih, Bu. Lain kali Terima kasih. kami akan mengundang Ibu untuk boleh berpartisipasi lagi memberikan arah-arahan terkait program penjamuan. Silakan Pak. Ya, terima Pokoknya kasih. waktunya cocok, saya pasti mau. Terima kasih, Bu. Akan Terima kasih, selamat Pak. bertugas. Selamat dan sehat selalu. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi diskusi yang sudah luar biasa sekali dari Ibu Tuti. Terakhir beliau menekankan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan kita harus membangun kerjasama networking, baik dengan